Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau sudah tidak percaya kepada hari akhirat, maka tujuannya adalah dunia dan harta. Mereka berusaha keras mengumpulkan harta sehingga disebut orang sebagai orang kaya. Jika sudah kaya, maka ia merasa sudah mencapai puncak kemuliaan. Ia menganggap hina dan rendah orang lain. Dengan congkaknya ia mengejek orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-hamaz dan al-lamaz, bedanya kalau yang pertama melalui ucapan, sedangkan yang kedua melalui perbuatan. Makna yang dimaksud ialah tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa humajah, lumajah artinya tukang menjatuhkan orang lain lagi pencela. Arabi Ibnu Anas mengatakan bahwa al-humajah mengejek di hadapan, sedangkan lumajah mengejek dari belakang. Qatadah mengatakan bahwa humajah lumajah mencela orang lain dengan lisan dan matanya, dan suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Mujahid mengatakan bahwa humajah dengan tangan dan mata, sedangkan lumajah dengan lisan. Dalam surat Al-Qalam ayat 11 disebutkan hamajim masya'in binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur hasutan. Ini boleh jadi berhubungan dengan orang yang sama. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yakni menghimpun sebagiannya dengan sebagian yang lain dan menghitung-hitung jumlahnya. Muhammad ibnu Ka'ab memaknai ayat ini di siang hari terlena dengan harta bendanya dan merasa asyik dengannya, dan apabila malam hari tiba maka ia tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Yashabu anna malahu akhlada, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Manusia itu mengira bahwa dengan mengumpulkan harta maka hidupnya di dunia ini akan kekal. Kalau sudah mabuk dunia maka lupa akhirat, atau bahkan tidak percaya padanya. Sesuatu yang sangat masuk akal pun ia tidak mempedulikannya. Ia berpikir hartanya bisa membuat ia panjang umur, bahkan ia pikir bisa hidup abadi, tak mati-mati. Kalla la yumbadana fil hutamah, sekali-kali tidak. Sungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Perkara yang sebenarnya tidaklah seperti yang mereka kira dan mereka dugakan. Memangnya setiap yang diinginkan dan dipikirkan itu selalu sesuai dengan kenyataan? Tidak. Sesungguhnya orang yang menghimpun harta dan yang menghitung-hitungnya itu akan dicampakkan ke dalam hutamah. Dan hutamah adalah nama lain dari neraka. Dinamakan demikian karena ia meremuk-redapkan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Orang ini, kalau karena kekayaannya berlagak sombong sekali sehingga merendahkan orang lain, tetapi kesombongan itu akan hancur tiada artinya nanti ketika mereka dilempar ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka ma hutamah, dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Hutamah adalah api yang Allah nyalakan. Dinisbatkannya api itu kepada Allah, dan dikhususkannya penyebutannya ini mengisyaratkan bahwa ia api yang bisa menembus, bukan api biasa dengan sifat-sifat yang menakutkan dan mengerikan. Api itu naik sampai ke hati yang menjadi sumber tindakannya mengumpat dan mencela, menghina, sombong, dan terpedaya. Demikian Syed Qutb. Sadid Al-Banani mengatakan bahwa api neraka hutamah membakar mereka sampai ke hatinya, sedangkan mereka dalam keadaan tetap hidup, dan bila mana azab mencapai puncaknya maka mereka hanya dapat menjerit dan menangis merasakan sakitnya yang tiada terperikan. Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi mengatakan bahwa api neraka hutamah membakar semua anggota tubuhnya penghuninya, dan apabila api itu sampai ke hatinya dan mencapai batas tenggorokannya maka ia kembalilah api itu ke tubuhnya. Innaha alaihim mu'syadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, fi amadin mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka dimasukkan ke dalam pasungan, sedangkan di leher mereka ada belenggunya, lalu ditutup rapat
rapatlah semua pintu. Ketika di dunia mereka begitu terhormat karena hartanya, ia bisa membeli kuasa dan membeli hukum sehingga terbebas dari penjara, meskipun ia sebenarnya mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak halal. Itu tiada arti nanti di akhir mereka akan diikat dalam tiang panjang di sebuah ruang tertutup rapat, ibarat penjara yang penuh dengan api yang menghancurkan tubuh. Mengerikannya mereka tidak mati, melainkan tersiksa selamanya. Ini adalah peringatan tentang celakanya mereka yang mendustakan. Lalu bagaimana jika mereka tetap begitu? Apa yang akan terjadi pada mereka? Kita akan simak pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.